Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua kali Bapak Ibu, setelah kemarin ya, setelah kemarin, senang rasanya hari ini bisa berjumpa lagi dengan panjenengan semua. Sebelumnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu berdiskusi. Tidak ada istilahnya, apa ya, wah ini ngisi materi tidak, tapi lebih kepada berdiskusi gitu ya. Nah, besar harapan saya nanti diskusi ini berjalan dengan lancar dan banyak informasi-informasi yang bisa kita saling tukar ya, seperti itu. Nah, sebagai awalan Bapak Ibu, maka izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon merespon, kira-kira tampilan slide saya sudah terlihat dengan jelas? Bisa memanfaatkan kolom komentar Bapak Ibu? Oke, siap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana cara kita menguatkan budaya positif di sekolah, gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memancing emosi kita, apakah contoh seperti kemarin, apakah penghargaan, apakah hukuman, ya, itu diperbolehkan seperti itu. Apakah hukuman dan penghargaan itu masih layak kita terapkan untuk zaman yang modern seperti sekarang ini? Ataukah hukuman dan penghargaan itu sama sekali tidak bagus, tidak baik untuk dilakukan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk berpikir reflektif, Bapak Ibu, harapannya nanti apakah yang sudah pernah kita lakukan itu benar-benar mencerminkan ya selayaknya guru, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di sini adalah penerapan restitusi dalam menguatkan budaya positif di sekolah. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berkomentar nih ya. Silakan manfaatkan kolom chat. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu tidak apa sih sebenarnya arti restitusi? Bapak Ibu, silakan. Nah, ini saya sambil melihat kolom komentar. Oke, ini ada Ibu Listiorini. Belum tahu, Pak? Oke. Nah, ini ada Bapak Irfan nih. Bapak Irfan menyebut bahwa restitusi adalah ganti rugi, Pak. Bagus ya, Bapak. Terima kasih jawabannya. Oke, kita akan mendengar dari Ibu Diana. Kira-kira Ibu Diana itu punya jawaban apa nih tentang restitusi? Silakan Ibu Diana. Baik, terima kasih Bapak Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, restitusi itu adalah menciptakan kondisi baik untuk murid, bagaimana mereka itu memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka juga bisa mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri. Artinya mereka sadar bahwa mereka itu salah gitu. Bukan kita sebagai guru langsung mengatakan kamu salah, tapi bagaimana kita bisa merespon mereka untuk menyadari kesalahannya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Diana atas jawabannya. Wah, ini sangat bagus ya. Baik, tadi Ibu Diana menyampaikan bahwa bagaimana cara murid kita itu mengetahui kesalahannya sendiri, kemudian murid bisa mencari solusi dari kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, di sini juga ada Bapak Nurlehan ya, Bapak Nurlehan. Restitusi adalah sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya. Nah, ini bagus nih ya, Bapak. Jadi restitusi itu adalah bukan hukuman ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan hukuman. Terima kasih Pak Nulehan. Di sini juga ada Ibu Ferit Wulandari. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya.
Oke ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini, tentu Bapak Ibu sekalian sudah sedikit paham ya dari jawaban yang berani memberikan komentar, berani mengangkat tangan. Baik Bapak Ibu, coba kita lanjut lagi ya. Nah, ini kayaknya lebih seru nih. Akan menjadi seperti apa gitu ya. Kita lanjut. Nah, sebelumnya saya yakin Bapak Ibu sudah kenal. Kemarin sudah saya kenalkan gitu ya. Jadi saya siapa. Berikutnya Bapak Ibu, nah overview materi. Artinya kita akan berdiskusi tentang bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ya, kemudian Bapak Ibu kita akan berdiskusi tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, termasuk juga yang terakhir adalah restitusi. Yang ketiga, bagaimana caranya kita membentuk keyakinan kelas. Ya, keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, besar harapan kami kita bisa mencapai tentang materi budaya positif ini. Yang pertama, kita dapat memahami dan menerapkan budaya positif ya yang di dalamnya terdapat teori disiplin, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku, sampai yang terakhir adalah menerapkan restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Nah, ini Bapak Ibu perlu untuk digarisbawahi sehingga menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman gitu ya, menyenangkan, sehingga anak itu memiliki perasaan yang ceria, senang hadir untuk datang ke sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu, tentu kita bisa bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid kita. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, setujukah atau tidak nih, Bapak Ibu? Boleh nih. Yang pertama, apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, Bapak Nurlehan. Tidak setuju. Nah, bagus nih. Mana lagi Bapak Ibu? Oke, ada Ibu Rosida. Tidak. Ervan, Diantoro, tidak setuju Pak. Di sini juga ada Bapak Kriswandi, tidak setuju, malah semakin bandel. Ya, terus ada Ibu Suwatun juga tidak setuju Pak. Pak Erik tidak setuju. Baik, saya sepakat bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Ya. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Mari kita dalami lagi, Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana, Bapak Ibu? Untuk yang nomor 2 nih. Ayo, siapa lagi nih? Setuju jika hukumannya tepat sasaran dengan kesalahannya. Ibu Listiorini. Nah, di sini juga ada Ibu Ika. Kalau hukuman fisik tidak setuju, kalau hukuman yang membangun boleh juga. Saya bacakan ya Bapak Ibu, ini bentuk interaksi juga ya. Kemudian ada Bapak Mardiana atau Ibu Mardiana. Setuju Pak? Bolehlah sebut alasannya. Gimana, mengapa kok setuju ya Bapak Ibu? Setuju jika hukumannya sifatnya mendidik. Wow. Mendidik. Terus ada Ibu Sudarti juga nih. Ya, setuju Pak. Nah, ada Ibu Rosida. Lebih ke konsekuensi sih mungkin, tapi dengan bersih-bersih apa manfaatnya untuk anak. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ya Bapak Ibu. Jadi menarik nih ya. Sebenarnya ada pro kontra juga nih. Pemberian hukuman dengan hal yang positif. Kita menganggapnya positif ya. Karena di situ suruh membaca apa ini Bapak Ibu? Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin.
Setuju karena sifatnya mendidik. Nah, jika sudah sesuai kesepakatan siswa, diperbolehkan. Wow. Bapak Suratno, setuju dengan catatan hukuman bersifat mendidik. Nah, ini rata-rata Bapak Ibu setuju ya, karena ini kan sifatnya positif, kemudian cenderung mendidik gitu ya. Kemudian di sini digarisbawahi juga oleh Bapak Kriswandi, boleh, tapi tetap tidak bisa memberikan efek jerah, lain waktu tetap diulangi lagi. Nah, gimana nih? Oke, biarkan ini berkecamuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu biarkan pikiran ini liar gitu ya. Kita coba merenung nanti kira-kira benarkah bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif itu bersifat mendisiplinkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang nomor 3, Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setujukah atau tidak nih Bapak Ibu? Mengapa? Ini baru Bapak Sanusi nih yang setuju. Setuju sekali Pak Nurlehan, anak hanya belajar jika dapat penghargaan. Nah, gimana nih? Sangat mengena terhadap peserta didik. Setuju, setuju. Saya tetap tidak setuju. Oke. Mana yang lain Bapak Ibu? Pak Jamal, setuju Pak, menghargai hasil dan usaha anak. Terus Ibu Evi juga setuju. Nah, Ibu Nurul Isna ini setuju. Setuju karena menambah semangat pada peserta didik. Ibu Sri Rahayu menjawab tidak setuju. Mungkin ada yang berani mengangkat tangan Bapak Ibu. Oke, mungkin Ibu Rosida mungkin. Kami persilakan Ibu Rosida. Nah, ini ada Pak Nurlehan, juga ada Pak Iwan ya. Kita coba Pak Nurlehan ya. Silakan Pak Nurlehan. Saya cenderung tidak setuju itu Pak. Karena apa ya? Dia itu meningkatnya motivasi belajar anaknya karena penghargaan, bukan karena kemauannya dia sendiri gitu Pak. Kalau sudah kemauan sendiri meskipun tidak dapat penghargaan, dia motivasinya tinggi karena kemauan belajar itu tinggi Pak gitu. Bukan karena kemauan dia, itu karena penghargaan gitu. Jadi tidak setuju kalau saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Nurlehan. Kemudian di sini ada Pak Iwan ya. Silakan Pak Iwan. Mengapa kok? Apa jawabannya? Kemudian mengapa? Kalau menurut saya sama sebenarnya Pak dengan Pak siapa tadi? Yang itu Pak? Yang barusan itu siapa Pak tadi Pak? Iya. Oh, Bapak Nurlehan. Iya Pak Nurlehan. Sebenarnya saya sama. Hanya saja ada satu itu saya ada sedikit setujunya dan juga ada tidak setujunya. Yang setujunya itu bisa meningkatkan motivasi anak dan juga kepercayaan diri, melatih kepercayaan diri. Itu menurut kami melatih kepercayaan diri anak untuk bisa berinteraksi secara langsung seperti itu. Nah, di sini poinnya yang dari Pak Nurlehan tadi mungkin ada di dalam diri anak sendiri. Dia itu mau berusaha agar itu bisa terjawab dengan reward atau dengan kemauan sendiri, itu tergantung dari pribadi anak sendiri. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Tapi intinya saya setuju karena untuk semata-mata untuk alasan saya adalah memotivasi atau melatih keberanian anak, artinya kepercayaan diri anak, seperti itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bapak Iwan Supriyadi. Sama-sama. Terakhir nih dari Bu Nurjana, silakan Bu Nurjana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fokus dengan pertanyaan pemantik yang ketiga, Pak. Apa semuanya? Nah, ketiga.
Baik Pak, saya tidak setuju karena menurut pendapat saya motivasi terbaik adalah motivasi intrinsik ya, yaitu kesadaran dari dalam diri untuk melakukan sesuatu hal apapun kalau itu bersumber dari diri sebagai kesadaran pribadi, itu akan menjadi lebih baik dan akan menjadi sebuah kebiasaan yang secara permanen. Bagaimana justru menurut saya ketika kita mau memotivasi anak dengan cara memberikan penghargaan, maka anak tersebut akan selalu tergantung dengan penghargaan. Artinya anak tersebut akan melakukan sesuatu ketika diiming-imingi oleh sesuatu yang disebut dengan penghargaan. Demikian menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Karena yang juga dan di kesempatan berikutnya Bapak Ibu masih tenang karena masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ini hanya bayang-bayang semu, ya kan? Dan itu sifatnya hanya seketika. Ketika ada orangnya takut disiplin. Gitu. Coba kalau nggak ada maka kembali liar lagi. Jadi sehingga ini tidak bisa kita sebut dengan budaya positif atau disiplin positif. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk pemberian hukuman dengan hal-hal positif. Nah ini kita akan kaji lebih lanjut ya dengan teorinya. Nanti akan ada. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benarkah demikian? Ada pro dan kontra ya di antara jawaban Bapak Ibu. Ada yang setuju karena memotivasi ya. Sebenarnya motivasi itu gimana sih Bapak Ibu? Motivasi itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kan perlu kita perlu kita pikirkan ya. Motivasi itu sebenarnya seperti apa sih yang harus muncul gitu ya. Nah, sehingga untuk menjawab 3 pertanyaan ini Bapak Ibu, maka kita harus mengenal yang namanya budaya positif. Budaya positif itu bisa kita bangun seperti itu. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah pemikiran yang bagus ya, sangat luhur. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Ingat Bapak Ibu, poinnya menyenangkan Bapak Ibu. Kemudian menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu yang ingin dituju. Namun di sini Bapak Ibu kata kuncinya adalah bahwa sekolah itu harus mampu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid harus tumbuh dengan baik sesuai dengan profil. Nah, tujuannya bahwa pendidikan itu harus menuntun ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka sangat pas Bapak Ibu bahwa jika lingkungan itu bagus, didukung dengan budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan yang bagus, maka karakter murid juga tumbuh berkembang ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan karakter-karakter yang diharapkan. Sehingga pada saatnya nanti siswa-siswa atau murid-murid kita ini keluar sebagai individu maupun kelompok masyarakat, maka perilakunya itu akan membawa keselamatan bagi dirinya sendiri maupun keselamatan bagi orang. Dan di situ akan terjadi kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu akan mencapai sebuah kebahagiaan yang setinggi itu. Nah, ini yang menjadi pokok pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu, kita telah masuk kepada yang substansi ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada sebuah paradigma, Bapak Ibu, yang menurut teori kontrol ya, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid dengan sebuah instruksi. Kira-kira benarkah seperti itu?
Contoh kayak tadi, guru mengontrol murid dengan sebuah hukuman. Benarkah seperti itu? Apakah itu berlaku cara mengontrol yang seperti itu? Atau jangan-jangan sifatnya hanya semu. Seketika itu, baru setelah itu lepas lagi. Yang kedua, ada teori bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, gimana nih? Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi ya. Sering kita tidak sadar Bapak Ibu, karena di dalam kelas kita yang paling dituakan sebagai guru, maka secara tidak sadar juga kita pernah menunjuk-nunjuk ya. Kemudian membuat siswa kita khawatir mungkin. Ini bagian dari bahwa orang tua itu memiliki kontrol dan memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira Bapak Ibu, dari 3 ilusi ini, Bapak Ibu setuju yang manakah yang harus Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu tingkatkan lagi? Kira-kira dari 4 ini, yang mana yang harus kita perkuat? Yang nomor 3. Nah, terus ada yang nomor 3 nih, Bapak Kriswandi ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang nomor 2, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, memang pendekatan kita itu mungkin jauh berubah dan bergeser ya, Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kita perlu menggunakan ya, kekuatan fisik untuk mengendalikan siswa, tanpa kita bertanya kenapa siswa harus melakukan kegiatan yang salah, ya. Tidak kita tanya dulu, kemudian tidak pernah kita mediasi apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang, sehingga hal-hal ini menjadi hal-hal yang sangat membekas. Terlebih Bapak Ibu ada kekerasan verbal, ya, dan ini jauh lebih menyakitkan. Pasti dendam. Nah, gitu ya. Ini pasti dendam karena motivasinya berbeda. Nah, pengalaman begini Bapak Ibu, kenapa kok santri-santri di pondok itu jauh lebih istilahnya tata krama gitu ya, jauh lebih sopan. Nah, karena memang mungkin kiai-kiai pondok itu yang mereka berikan itu bukan pukulan Bapak Ibu, tapi wejangan-wejangan yang positif yang membangun karakter-karakter baik, sehingga karakter itu menimbulkan motivasi-motivasi dari dalam diri siswa. Berbeda dengan misalkan Bapak Ibu, nah, ini ya, sesuai dengan pertanyaan kemarin ya, ada pertanyaan bahwa sekolah militer ya, Bapak Ibu. Sekolah militer kedisiplinan, waduh diatur, ya salah dipukul. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, bahwa yang demikian itu akan ada rentetan efek domino. Ya sekarang memang dipukul, tapi yang dipukul saat ini akan memukul generasi berikutnya. Dan ini terus. Nah, cuman kita tidak boleh menyalahkan juga Bapak Ibu ya, karena sekolah militer yang dipegang adalah senjata. Mungkin karena memang yang dipegang senjata memang harus seperti itu. Nah, ini juga saya kurang tahu ya. Sehingga menurut saya motivasinya berbeda dengan tujuan yang berbeda. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini adalah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan ya, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada stimulus kontrol ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini sangat teoritis ya. Oke. Contoh ya Bapak Ibu. Stimulus respon. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Ya, ini stimulus respon ya. Kemudian teori kontrol gimana? Ya kita memandang bahwa ya kita berbeda dong.
gitu ya. Meskipun kita sama-sama manusia ya. Kemudian semua orang melihat ya hal yang sama, Bapak Ibu. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, hal-hal yang demikian Bapak Ibu, bahwa teori kontrol ini tadi ada ilusi-ilusi ya, ilusi-ilusi. Nah, teori kontrol yang paling mendukung kita sebagai guru adalah memberikan penguatan secara positif ya Bapak Ibu. Nah, tentu di sini nanti ada posisi kontrol ya. Kita harus bertindak sebagai apa sehingga kita bisa menguatkan laku-laku siswa yang positif. Pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, yuk. Disiplin positif. Ketika mendengar kata positif, apa yang terbayang? Coba Bapak Ibu bisa jawab nggak nih? Apa yang terbayang? Disiplin itu apa sih sebenarnya? Oke Bapak Ibu. Nah, disiplin itu tepat waktu. Disiplin melakukan sesuatu dengan aturan yang sudah ditentukan. Aturan ya Bapak Ibu. Terus apalagi Bapak Ibu? Ada aturan, ada tepat waktu. Kira-kira disiplin apa sih? Bapak Ibu, boleh yuk. Angkat tangan juga boleh. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Disiplin melakukan sesuatu dengan aturan yang sudah ditentukan. Taat pada segala aturan. Nah, disiplin adalah perasaan taat, patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawabnya. Keren jawabannya ya. Dari Bapak Suratno, bertindak sesuai aturan yang ditetapkan. Sulastri, manut. Nah, Ibu Sulastri. Ada Ibu Kriswandi, Bapak Kriswandi ya, mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Oke, taat dan patuh pada aturan yang ada. Ya. Apakah Bapak Ibu memikirkan bahwa disiplin itu adalah ini? Patuh pada peraturan. Ya, kemudian menaati tata tertib. Melanggar disiplin maka harus dihukum. Apakah ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu maksud? Ya. Oke, nah Bapak Ibu, kita jangan terjebak dengan kata disiplin ya. Sehingga ada yang perlu kita ubah perlahan ya dari kata disiplin, bahwa disiplin di sini itu tidak melulu artinya berhubungan dengan tata tertib, peraturan, hukuman ya, ini tidak demikian. Nah, ini ada sesuai dengan tempatnya. Kalau menurut versi agama itu sama dengan tidak zalim. Wah, ini bijak ya, Ibu Listior ini. Oke. Coba kita lebih jauh memaknai kata disiplin ya. Nah, bahwa disiplin menurut Ki Hajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, ingat ya Bapak Ibu, self-disiplin hanya berlaku pada dirinya Bapak Ibu. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi sebenarnya kata disiplin itu tidak berlaku bagi orang lain. Bapak Ibu. Disiplin itu adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, keras dengan diri kita sendiri gitu ya, untuk tidak, contoh misalkan, tidak berperilaku buruk, berkomitmen untuk seperti ini, seperti itu. Nah, ini adalah disiplin. Kemudian merdeka, menurut Ki Hajar, apa sih merdeka ini? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Oke, guru bisa nunjuk misalkan, ayo kamu begini, cuma bisa ngomong aja. Ya Bapak Ibu, ternyata ketika memerintah diri sendiri melakukan hal yang sama, nyatanya, jadi jangan sampai hal ini terjadi ya. Ini makna disiplin, bahwa disiplin itu adalah kekuatan yang muncul dari dirinya sendiri, dan itu sangat kuat ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat kuat. Oke, kita makna disiplin. Nah,
Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Bapak Ibu. Artinya belajar, di mana Diana Gosen ini juga menyatakan asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri, Bapak Ibu, ya, dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa disiplin itu bukan untuk orang lain. Bahwa disiplin itu berlaku untuk dirinya. Sehingga dia menggali potensi, menguatkan keinginan, melakukan upaya, sehingga mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir, seorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal nanti merujuk pada 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, jadi cerminan disiplin itu apa sebenarnya? Yaitu tadi disiplin diri Bapak Ibu, mengaktualisasikan sikap, sifat, ucapan, ya, bahwa tindakan semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Contoh, berucap jujur. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbohong. Ya. Termasuk di dalamnya mungkin juga tidak datang terlambat. Ini juga bagian dari tindakan aktualisasi dari kata disiplin. Jadi bahwa disiplin itu bukan sebuah aturan sebenarnya. Bahwa disiplin ini adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam hati. Oke. Nah, tujuan pendidik dalam penerapan disiplin. Apa sih tujuannya? Bahwa tujuan ini akan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Garis bawahi ya Bapak. Sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, contoh kayak tadi, hukuman ya. Hukuman itu kan aturan yang diberlakukan kepada orang lain. Ayo push up, ayo lari gitu ya. Nah, sehingga harapannya dengan demikian maka ada efek jera pada waktu itu, tapi setelah itu umat lagi gitu ya. Sehingga kenapa demikian? Karena memang disiplin itu tidak muncul dari diri, tapi disiplin itu datang dari orang lain ya. Atau maaf, motivasi itu datang dari orang lain meskipun dengan tindakan yang salah. Bahwa budaya disiplin positif sini adalah bisa kita garis bawahi atau simpulkan, komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Nah, ada kata memanusiakannya. Nah, seperti yang saya contohkan kemarin, kadang kita terlalu mengeluh-elukan ya, kita terlalu bereuforia dengan kepintaran seseorang gitu ya, sehingga kita selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Sementara kita tidak pernah memikirkan yang jumlahnya lebih banyak, yang pas-pas saja ini ya, siswa-siswa yang pas-pasan ini. Nah, padahal kalau yang pas-pasan ini mampu kita bangkitkan, maka potensi dari pembentukan karakter atau budaya positif di sekolah itu maka jauh lebih besar. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu, kita perlu untuk berlaku seimbang ya, memanusiakan. Artinya kita memperlakukan siswa kita itu ya sama semuanya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa artinya Bapak Ibu? Bahwa nilai-nilai itu berlaku secara universal dan itu diyakini sebagai nilai kebaikan, kebajikan. Bahwa contoh misalkan, nah ini saya memberi contoh ya, membuang sampah gitu ya, membuang sampah. Bahwa ketika ada murid kita membeli makanan, kemudian membuka bungkus makanannya, ya kan? Kemudian ketika selesai makan, sampahnya dibuang sembarangan, maka di dalam dirinya itu tidak memiliki keyakinan, ya, tidak memiliki nilai keyakinan bahwa membuang sampah pada tempatnya itu tidak diartikan sebagai kebaikan, jadi belum terbuka. Tetapi berbeda ketika siswa itu meyakini bahwa
wah ini kebersihan nih, saya harus jaga karena bagian dari kesehatan yang harus dijaga juga gitu ya. Karena kenapa? Karena ada keyakinan di dalam dirinya bahwa membuang sampah itu adalah tujuan, adalah cara untuk mencapai kesehatan. Nah, bentuk yang demikian juga memiliki nilai tanggung jawab, ya, bahwa di dalam dirinya itu ada nilai-nilai tanggung jawab. Nah, nilai kebajikan ini Bapak Ibu sifatnya abstrak, Bapak Ibu. Contoh mandiri, ya, jujur, sopan, santun, mandiri, ya, kemudian menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya, terus di situ bertanggung jawab dan seterusnya. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, ya, Ibu. Apa sih Pak hubungannya dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan tentang disiplin, ya. Kemudian ini ada motivasi. Nah, tadi kan kalau disiplin itu ada motivasi intrinsik, ya, Bapak Ibu. Bahwa 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Orang itu akan melakukan sesuatu apabila apa yang akan terjadi saya tidak melakukannya. Nah, ini sebuah pertanyaan. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan? Contoh Bapak Ibu, coba untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira motivasi ini muncul dari dirinya sendiri atau dari orang lain? Bisakah Bapak Ibu bantu saya? Oke, ini ada Ibu Umul, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan Pak atau hukuman. Jadi melakukannya itu karena takut dengan hukuman, ya. Bapak Ibu, kira-kira ini muncul dari mana nih? Oke, motivasinya muncul dari orang lain, ya. Oke, saya sepakat, ya, Bapak Ibu. Orang akan melakukan ini termotivasi dengan yang nomor 1 ini. Tentu bertanya pada dirinya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Mungkin dipukul, ya, mungkin disuruh push up, suruh lari, sehingga orang dengan terpaksa melakukan. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Coba, kalau ini motivasinya dari mana Bapak Ibu? Oke, nah ini masih dari orang lain, ya. Bagus Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya melakukan ini, saya sadar saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang nomor 3, kira-kira ini motivasi dari mana Bapak Ibu? Nah, termotivasi dari dalam diri. Oke, nah, kira-kira yang paling bagus dari ketiga ini yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, yang paling bagus itu kira-kira yang mana? Oke, yang nomor 3, ya. Dalam benak diri kita, tentu kita akan bertanya, gimana sih menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa kita, gimana cara? Nah, ini pertanyaan besar, Bapak. Kalau kita kaitkan dengan teori kontrol tadi, ya, kemudian juga kita kaitkan dengan istilah disiplin, itu akan menjadi seperti apa? Oke, kita lanjut, Pak Ibu. Ya, ini adalah bedanya disiplin dengan hukuman. Bahwa disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam waktu yang lama. Kalau hukuman gimana? Tindakan yang hanya fokus pada kesalahan, membuat anak merasa malu, rendah diri, sudah dipukul di depan temannya, dibully, direndahkan, dan merasa bersalah, akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Tuh. Hukuman juga bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Contoh, ya Bapak Ibu, membuang sampah misalkan. Ada siswa membuang sampah, diketahui oleh guru, kamu membuang sampah sembarangan, lari, gitu ya, 10 kali. Ya, nah ini adalah bentuk hukuman, ya Bapak Ibu. Coba kita bayangkan. Nah, kalau ada 100 siswa yang kita hukum seperti itu, maka akan ada 100 orang yang dendam dengan kita, Bapak Ibu, ya. Itu gimana? Sehingga itu akan melekat dan membekas.
terlebih bullying ya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah melabeli siswa kita dengan ya label-label mungkin si ini, si itu. Janganlah Bapak Ibu ya. Karena itu juga bagian dari kekerasan verbal ya, bagian dari hukuman. Sehingga kalau itu terjadi Bapak Ibu, saya pernah mengalami kalau itu terjadi maka selain dibully Bapak Ibu, kita itu merasa minder. Kita itu kalau masuk di dalam kelas merasa saya bukan bagian dari mereka. Nah kalau ini terjadi ya gimana nasib anak itu? Terputus di situ Bapak Ibu. Sudah pasti tidak ada motivasi, apalagi belajar. Motivasi aja nggak ada Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah tapi kalau kita menerapkan disiplin, artinya membelajarkan siswa, maka beda. Kita tidak akan membuat dia malu. Kemudian kita akan bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik, dan itu jauh ya dalam waktu yang lama. Kita coba dengan, nah ini sudah, ini tadi ya Bapak Ibu teori motivasi ya. Jadi ini kita sudah bahas bahwa hukuman itu adalah motivasi eksternal, kemudian bahwa untuk menghargai diri itu adalah motivasi. Nah ini adalah tujuan dari disiplin positif, ya, disiplin diri. Ya, Bapak Ibu kemarin atau tadi, nah ini boleh. Tadi ada 3 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata yang luar biasa, dihukum oleh penghargaan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Ingat Bapak Ibu, kita melakukan itu bukan dari diri kita. Kita melakukan itu atas dasar bujukan, perintah orang lain, sehingga memenuhi tujuan tertentu dari yang menyuruh. Dorongannya jelas, eksternal Bapak Ibu. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini dampak. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, penghargaan apapun. Gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin ada konteks-konteks yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang gimana? Itu tadi ketika tidak ada penghargaan, ya sudah motivasi itu nggak ada lagi, ya. Jadi karena faktor motivasi eksternal, bukan itu yang kita mau Bapak Ibu, ya. Tapi memang ada disiplin diri, ada faktor motivasi internal atau intrinsik, ya, sehingga apapun kondisinya, mau dihargai, mau tidak dihargai, mereka itu tetap berlaku baik. Penghargaan itu menghukum. Nah, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Coba Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu menjelaskan nih? Apa sih yang dimaksud dengan penghargaan itu menghukum? Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan juga tidak efektif. Dan yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Contoh begini. Hukuman pada diri sendiri maupun orang lain. Oke. Mungkin Ibu Rosida bisa memberikan komentar nih. Penghargaan itu menghukum. Kira-kira gimana nih Bu Rosida? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya sebuah penghargaan itu juga sama halnya dengan hukuman. Itu bisa kita rasakan sendiri ya ketika kita katakanlah mendapat sebuah penghargaan juara guru berprestasi, katakanlah seperti itu. Itu ketika kita mendapat penghargaan itu kita kayak hampir tidak bisa menjaga menjadi diri sendiri seperti itu. Tidak bisa menjadi diri sendiri karena kita harus mempertahankan itu, bagaimana citra kita dan sebagainya. Atau mungkin
untuk anak. Kadang kan ketika anak itu juara 1 katakanlah seperti itu, terus nanti dia itu berbuat yang mungkin tidak sesuai dengan predikat yang dia sandang, itu nanti dia akan wong juara 1 kok kayak gitu, misalkan seperti itu. Nah, selain itu dia harus mempertahankan mungkin dengan cara belajar terus dan terus sehingga dia itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang yang lain gitu. Dan selain itu mungkin dia juga bisa dibenci oleh teman-temannya karena dengan penghargaan yang dia dapat. Dan yang untuk orang lain dia juga bisa sebagai hukuman karena oh yang peringkat 1 misalkan, peringkat 1 dapat hadiah. Berarti yang ibaratnya itu kayak membandingkan antara oh yang ini yang pintar, yang ini yang tidak dapat hadiah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya atas jawabannya, Ibu Rosida. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sebenarnya sudah dijawab ya sama Ibu Rosida bahwa penghargaan itu merusak. Betul Bapak Ibu. Jadi ketika ada teman, contohnya, misalkan ranking 1, ranking 2, dia selalu bersaing gitu ya. Kemudian yang dihargai hanya yang ranking 1, sementara yang ranking 2 tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, maka ini akan memotivasi mereka untuk merusak hubungan ya Bapak Ibu. Jadi wah, awas kamu ya, nah gitu. Sehingga peran atau motivasi yang timbul di dalam dirinya itu bukan karena keinginan mereka untuk belajar gitu ya Bapak Ibu, tetapi untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kemudian di sini ada penghargaan tidak efektif. Ya memang tidak efektif. Kenapa demikian? Karena motivasi yang timbul oleh penghargaan ini bukan motivasi intrinsik. Tidak efektif. Tidak efektif. Kita misalkan ya Bapak Ibu, contoh misalkan yang juara 1 diberi hadiah. Kemudian setelah itu maka ada potensi untuk lengah Bapak Ibu. Wah, aku sudah juara 1 ini, gitu ya. Sehingga mereka bisa jadi lupa diri, ya, merasa besar kepala, seperti itu. Karena itu tadi motivasinya sudah berbeda. Kemudian penghargaan hukum, contohnya seperti tadi ya. Ini malah menghukum itu tadi betul yang dikatakan Ibu Rosidah gitu ya, tidak menjadi dirinya sendiri, ya, tapi menjadi apa yang diinginkan oleh orang tua misalnya. Kamu harus juara, kalau juara nanti saya kasih ini. Sehingga yang demikian ini juga menjadi beban, menjadi kurungan pikiran dalam dirinya, sehingga tidak memerdekakan psikis siswa. Padahal di sini sekolah itu harus mampu menjadi tempat yang paling baik, tempat yang paling nyaman bagi tumbuh kembang, baik secara fisik maupun psikis. Pak Iwan, silakan. Mungkin ada yang menambahkan, Pak Iwan. Diskusi ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Pak Noval. Saya sedikit menyanggah dari pernyataan ini. Terlepas itu benar atau salah, kalau menurut saya pribadi dihukum oleh penghargaan. Jadi intinya seperti ini, walaupun tanpa penghargaan sekalipun, ketika kita seperti yang Ibu tadi bilang, Ibu yang respon pertama tadi bilang, bahwa kita mendapatkan juara 1 di kelasnya. Walaupun tanpa dapat reward sekalipun, dengan diumumkannya seperti itu pun, akan otomatis, secara otomatis, maka akan timbul beberapa respon, respon negatif maupun respon positif. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak sepenuhnya penghargaan itu negatif, dalam tanda kutip negatif, tidak sepenuhnya gitu Pak, maksudnya saya. Jadi dalam konteks kita itu tinggal lihat kita konteksnya di mana. Kalau misalkan itu pun mau sadari atau tidak disadari, kita kehidupan kita sampai sekarang ini itu pun
tak lepas dari penghargaan seperti itu, Pak. Baik itu misalkan ini satu ya Pak ya, misalkan mendapatkan penghargaan terbaik desa terbersih, misalkan seperti itu dari presiden, nah, apakah itu akan tidak menimbulkan pro dan kontra? Pasti akan ada seperti itu. Jadi artinya kita kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara, menurut saya kembali lagi ke pernyataan yang beliau katakan bahwa setiap anak adalah unik. Jadi intinya pembelajaran itu menyenangkan. Jadi walaupun ada penghargaan seperti itu, menurut saya ketika di dalam kelas itu suasana itu menyenangkan, terlepas dari konteks di hukum tadi ya Pak ya, itu ketika di dalam satu kelas itu suasana itu menyenangkan, kalau dengan dikasih penghargaan itu menyenangkan buat anak-anak, nah kenapa tidak seperti itu kalau menurut saya. Tapi kembali lagi Pak, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing dalam menyikapi hukuman dan penghargaan seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada kata disiplin, bahwa disiplin itu adalah keinginan yang kuat dari diri untuk belajar, ya, meyakini sebuah nilai-nilai nilai kebajikan ya, sehingga mengaktualisasikan yang baik-baik, contoh berperilaku baik, ya, berkata jujur, mandiri dan seterusnya. Jadi yang ingin dicapai itu ya Bapak Ibu, bahwa dari semua yang akan dicapai itu adalah yaitu motivasi intrinsik. Nah, kalau penghargaan ini tidak membuat orang itu termotivasi dari dalam dirinya, ya, tapi motivasinya dari luar, ya ini maka konsekuensi ini berlaku gitu. Nah, tetapi begini Bapak, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga sebagai guru itu kan senang juga gitu melihat siswa yang berhasil, melihat siswa yang siswa yang peringkat 1 misalkan. Contoh misalkan kita kepada yang peringkat 1, wah usahamu saat ini luar biasa. Apakah itu akan menyakitkan yang lain? Kalau saya misalkan berucap seperti itu. Karena yang kita puji itu bukan pribadinya, tetapi kinerjanya. Sehingga orang yang mendengar itu maka akan berusaha termotivasi. Wah, itu belajarnya lebih giat ya. Maka saya harus juga lebih giat. Jadi bukan pribadinya yang kita puji, tapi usahanya. Nah, jadi mungkin yang demikian ini yang bisa kita landaskan, gitu ya. Tetapi tujuan di sini Bapak Ibu, penghargaan dalam bentuk pemberian seperti uang lain sebagainya, maka dipastikan akan muncul problematika yang seperti itu. Dan harapan dari disiplin positif itu ya bukan muncul motivasi intrinsik ya, tapi malah motivasi intrinsik. Tapi terima kasih Pak Iwan ya, ini sharing yang bagus ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Orang akan merasa lemah, orang akan merasa sudah berupaya, wah saya sudah maksimal, saya sudah juara ya, tenang sajalah ya. Sehingga kualitas pasti ke depan diprediksi akan turun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya karena itu tadi, kalau hadiahnya banyak, maka usahanya juga mungkin besar. Nah, sementara kalau motivasi intrinsik itu ya tidak, mau besar mau kecil ya, mau tidak ada, motivasinya bukan itu, tapi memang mereka ingin melakukan hal yang terbaik. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi ya jelas, karena motivasinya dari luar. Kita lanjut Bapak Ibu, untuk program kebajikan ya, atau apresiasi ini Bapak Ibu ya. Dalam memberi apresiasi, pengakuan perlu diingat. Nah, jadi kita perlu mengakui Bapak Ibu bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, ini bergantian ya, beri pengakuan secara konsisten. Ingat Bapak Ibu,
fokus pada proses. Inilah yang saya maksud tadi, Bapak Ibu. Bahwa siswa itu ranking 1, kemudian kita, wah kamu hebat, kamu anak pintar. Terus yang lain, apakah tidak hebat? Nah, kan begitu ya Bapak Ibu. Saya yakin yang lain mungkin hebat, tapi mungkin tidak dalam bidang yang sama. Kan seperti itu. Sehingga yang perlu kita apresiasi itu ada prosesnya. Usahamu saat ini membuahkan hasil. Ketika orang lain mendengar yang seperti itu, nah, maka siswa yang lain juga itu buah dari usaha belajar, ya. Sehingga bisa seperti itu. Contoh pengakuan ya ini. Kemarin saya perhatikan. Nah, ini pembukaannya. Kemudian nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya bisa terjadi pada saat menolong murid baru di kelas. Ini adalah apresiasi-apresiasi yang bisa membangun motivasi-motivasi atau penguatan-penguatan positif. Saya menghargai kepedulian. Nah, ini. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Bagus. Ada siswa kita yang membuang sampah. Ditegur ya, misalkan disapa. Terima kasihnya untuk rasa tanggung jawab. Keren ya? Ya kan? Nah, kalau kita mampu mengaktualisasikan yang seperti demikian, Bapak Ibu, maka tidak ada di antara kita itu yang kemudian darah tinggi gitu ya Bapak Ibu, melihat siswa kita itu ya berperilaku menyimpang misalkan, atau berperilaku berbuat kesalahan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo saya mengajak diri saya sendiri untuk senantiasa bisa mengaktualisasikan budaya-budaya positif yang menguatkan nilai-nilai kebajikan dalam motivasi-motivasi intrinsik. Bapak Ibu, bantu saya. Contoh ya, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Kira-kira contoh yang nomor 1 nih, tindakan guru mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi, Bapak? Bu Hikmatus, hukuman Pak. Bu Rosidah jawab konsekuensi. Terus Bu Sri Rahayu, hukuman. Boleh. Mana lagi? Oke, kita cek ya di sini ya, Bapak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Yang nomor 2 nih, Bapak Ibu. Ayo kamu lari, kamu terlambat hadir. Lari 2 kali. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Jadi yang nomor 2 adalah hukuman. 3, Bapak Ibu. Oke, kita stop dulu ya. Nomor 3, Bapak Ibu boleh mengetik, kemudian nanti tekan enter ya. Murid diminta untuk push up. 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang nomor 3, Bapak Ibu. Push up kamu 15 kali. Nggak pakai masker ini. Apa nih? Konsekuensi apa hukuman, Bapak Ibu? Ibu Farida, nomor 3 hukuman, Pak. Pak Suratno, hukuman. Pak Heri, hukuman. Ibu Sarini juga hukuman, Pak. Oke. Kita kunci jawabannya, Pak. Nomor 3 hukuman ya rata-rata. Nomor 4, Bapak Ibu. Tolong nih ganti tugas. Tolong ganti nih kertas temanmu yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Nah, kemudian yang nomor 4, nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, Bapak Ibu. Oke, nomor 4 konsekuensi ya. Nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, tuh bersihkan tuh meja tuh. Kamu sudah numpahkan air gitu ya. Gimana tuh? Hukuman atau konsekuensi? Oke, nomor 5. Ibu Sarini konsekuensi, Ibu Ika konsekuensi, kemudian Ibu Evi, Pak Puji konsekuensi, Ibu Desi, Bu Lulu konsekuensi. Oke, nomor 5. Nomor 6, Bapak Ibu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam. Ini gimana maksudnya ya? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Mungkin tidak mengenakan sepatu ya Bapak Ibu. Jadi ini redaksinya kurang ya Bapak Ibu. Silakan, ini kira-kira gimana?
lepas sepatumu gitu ya. Nggak usah sepatuan kamu tuh. Nah, gimana nih? Konsekuensinya atau hukuman? Yang terakhir, Yang terakhir Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, sama ya, yang di atas nih. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tapi ada tambahan Bapak Ibu. Yang terakhir, lari kamu mengelilingi lapangan basket 10 menit karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Oke, nah ini udah banyak nih ya. Udah jawab ya. Ibu Ika, Umar, Ibu Lulu, Bapak Amsan, Ibu Amsana ini ya, Ibu Rosida, konsekuensi. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat jawabannya. Nomor 1 apa nih kira-kira? Nah, tuh. Siapa tadi yang menjawab nomor 1 konsekuensi? Ya. Yang nomor 1 itu mencatat 10 kali ya. Saya tidak, karena terlambat itu adalah hukuman. Kenapa Bapak? Karena nggak ada kaitannya Bapak Ibu. Terlambat kemudian suruh nyatet, sehingga tidak beralasan. Dan itu kehendak guru. Nah, itu hukuman. Yang nomor 2 Bapak Ibu. Lari keliling lapangan karena terlambat. Ini juga hukuman. Yang nomor 3 adalah push up kamu. Hukuman ya. Jelas nih. Mengganti kertas karena telah mencoret-coret. Nah ini konsekuensi. Ya, jelas dong. Kamu yang nyoret, kamu dong yang ganti. Kan gitu ya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Karena yang menyenggol ya saya yang menyenggol. Ya sudah saya yang harus membersihkan. Murid disuruh. Nah ini dihukum. Yang terakhir adalah konsekuensi. Kenapa? Nah, karena di sini ingat Bapak Ibu. Ada pelajaran PJOK. Saya yakin ini menjadi konsekuensi karena ada kesepakatan ya antara guru dengan siswanya. Dan ini berkaitan. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan. Sakit Bu, dan ini harus terjadi. Contoh kayak tadi, saya terlambat, kenapa kok hukumannya berat? Sementara konsekuensi itu ya memang seperti itu yang harus terjadi pada saya. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Gelisah Bapak Ibu karena ini berbuat salah ya. Aduh, saya gimana ya? Saya harus apa? Gelisah. Sehingga akhirnya hukuman itu akan membentuk anak menjadi benci untuk belajar ya, untuk disiplin. Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini anak menghargai disiplin. Saya menghargai disiplin. Hukuman itu karena paksaan, konsekuensi itu karena stimulus. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Beda ya Bapak Ibu, menyesuaikan. Kemudian di sini konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman jelas menyembunyikan. Kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai Bapak Ibu. Hukuman. Sementara konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, inilah gambarannya ya. Nah sekarang apa itu restitusi? Nah, ini tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu. Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Mereka merasa tidak dibully, mereka masih tetap dihargai. Mereka datang bahkan dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Artinya keyakinan dari dirinya itu saya harus berperilaku jauh lebih baik lagi karena kesalahan yang dilakukan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi tujuan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tentu ini masih ada di angan-angan ya Bapak Ibu, tapi pada intinya restitusi itu adalah guru harus mampu menciptakan kondisi agar murid itu bisa memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian siswa yang bersalah itu tidak dibully, Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Diterima, masih diterima, Bapak Ibu. Coba kalau kita sudah terlanjur, wah kamu anak bodoh kamu, gimana? Di depan anak yang lain. Sehingga mereka untuk berkumpul dengan anak yang, ya mungkin teman yang biasa-biasa saja, minder, Bapak Ibu. Ya karena label itu tadi. Nah ini jangan ya, jangan yang seperti itu. Lanjut. Identitas sukses, identitas gagal. Nah, kalau restitusi ya Bapak Ibu ya, maka identitas gagal tadi bahwa orang yang sudah dihukum pasti akan merasa aduh aku gagal ya. Jadi saya sudah tidak bisa ya. Dan menyakitkan gitu ya. Sesuatu yang hampir. Maka restitusi itu adalah merupakan pilihan. Artinya siswa masih punya alternatif untuk mencari solusinya sendiri. Tidak nyaman, anak untuk jangka waktu panjang. Untuk restitusi gimana? Menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau kita explore ke bawah, Bapak Ibu, maka hukuman itu dampaknya negatif, Bapak Ibu ya. Tidak membangun disiplin positif, tidak membelajarkan siswa, tidak menanamkan motivasi intrinsik. Nih. Tapi kalau konsekuensi ini netral, Bapak Ibu. Nah, tetapi dengan restitusi maka motivasi intrinsik itu bisa kita bangun. Jadi ciri-ciri restitusi di sini Bapak Ibu. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya belajar dari kesalahan saya untuk tidak mengulangi. Dua, memperbaiki hubungan, Bapak Ibu. Kalau misalkan salah dengan orang lain, ya maka harus ada proses misalkan gimana cara memperbaiki. Ya, ada tawaran, Bapak Ibu, bukan paksaan. Ya, jadi tidak dipaksa. Nomor 4, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Lihat, saya berlaku salah. Kira-kira apa motivasinya saya melakukan kesalahan itu? Kemudian apa alasannya? Kalau sudah tahu salahnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya, supaya bisa memperbaiki. Nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan ya. Nomor 6, restitusi adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Ya. Kalau hukuman, waduh, jangan sampai ya menghukum. Penghargaan ya kita pakailah restitusi nanti kalau ada siswa-siswa kita yang bermasalah. Nomor 7, restitusi itu fokus pada karakter. Karakter, bukan tindakan. Nah, kenapa saya bilang demikian? Contoh, ada siswa yang salah, Bapak Ibu. Kalau kita menghukum, maka yang kita fokuskan adalah tindakannya. Tetapi dengan restitusi itu adalah mengembalikan keyakinan siswa yang salah itu pada keyakinan nilai-nilai kebajikan yang benar. Membuang sampah sembarangan misalkan, hukum push up, lari kamu. Nah, itu tindakan yang difokuskan. Tetapi dengan restitusi, maka ditanya, kenapa nak kamu membuang sampah sembarangan? Gitu ya. Manusia memang pernah berbuat salah. Kira-kira kalau kamu membuat kesalahan yang seperti itu, benarkah? Atau baguskah? Atau baikkah? Maka siswa berpikir, gitu ya, murid kita berpikir, maaf Pak Guru, saya salah, gitu ya. Terus setelah itu tanyakan lagi ya Bapak Ibu, ditanyakan lagi. Kira-kira kalau begitu, apa yang kamu bisa lakukan? Saya berjanji Pak Guru untuk tidak membuang sampah lagi. Artinya mereka menguatkan dirinya sendiri dengan karakter yang baik pada dirinya, kemudian mencari solusi untuk tidak mengulangi
kesalahan yang sama. Nah, inilah restitusi ya Bapak Ibu. Maka yang 8 ciri-ciri restitusi adalah fokus pada solusi. Yang ingin dicari adalah solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba bayangkan tadi, kalau ada yang buang sampah hukum, lari kamu. Tahuan temannya, wah ditertawakan Bapak Ibu. Gitu ya. Dulat-dulat gitu kalau bahasa Madura. Nah, tapi kalau dengan pendekatan restitusi, maka karakter yang sebelumnya mungkin belum kuat Bapak Ibu, kemudian kita lakukan restitusi, maka karakter itu akan jauh lebih kuat untuk tidak mengulangi ya. Sehingga karakter yang baik itu menjadi motivasi intrinsik. Saya tidak boleh mengulangi hal yang sama. Berjanji. Sehingga kalau ini dilakukan, maka mereka masih tetap diterima di kelompoknya. Bahkan yaitu tadi karakternya menjadi jauh lebih kuat. Karakter baiknya. Keyakinan kelas. Ya. Gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Apa hubungannya dengan restitusi? Nah, jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Coba bantu saya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Coba Bapak Ibu. Ini ada sebuah ilustrasi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Adakah yang bisa membantu saya? Coba, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bapak Ibu, silakan di kolom komentar. Mengapa? Apa motivasinya? Itu ya. Mengapa kok harus menggunakan helm? Gitu. Terus, nah di sini Ibu Rizkiana untuk keamanan saat berkendara, untuk keselamatan. Nah ini ada Pak Asfi Abdillah, saudara saya ya sama Abdillah. Biar selamat. Oke. Nah, jadi mengapa bukan peraturan saja, gitu ya? Kenapa kok harus keyakinan untuk keselamatan pengendara, menjadi pembiasaan demi keselamatan di jalan, untuk keselamatan diri ya, Ibu Evi, ada Pak Suratno. Ya, Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi nyata. Coba Bapak Ibu ya, bayangkan nih. Orang menggunakan helm. Nah, untuk saat ini ya Bapak Ibu, orang menggunakan helm itu lebih kepada menaati peraturan atau untuk keselamatan dirinya. Nah, ini saya ingin tahu dulu nih, Bapak Ibu. Orang menggunakan helm kira-kira untuk menaati peraturan atau untuk keselamatan dirinya. Oke, nah ini ada Bu Rizkiana, taat aturan, Hikmatus untuk menaati peraturan. Ibu Evi untuk peraturan, Ibu Listiori ini juga untuk peraturan Pak. Ibu Umul, nah ini ada keselamatan diri Pak. Pak Heri takut ditilang, nah ini karena peraturan ya. Baik Pak, ada Ibu Hikmatus juga takut ditilang Pak, ya karena peraturan gitu ya. Kebanyakan mentaati peraturan Pak. Nah ini Pak Suratno. Jadi kesadaran untuk keselamatan. Nah Bapak Ibu, inilah bedanya ya Bapak Ibu. Mengapa kok tidak peraturan? Kenapa kok harus keyakinan? Nah, Bapak Ibu bisa mengilustrasikan seperti orang berkendara menggunakan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkendara kemudian kita menggunakan helm karena ada aturan, maka di dalam diri pengendara itu tidak ada keyakinan bahwa menggunakan helm itu tidak membawa keselamatan. Tidak ada keyakinan, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena motivasinya dari luar itu tadi. Motivasinya itu karena aturan, maka saya pakai helm. Coba nggak ada aturan, apa yang akan terjadi? Mungkin angka kecelakaan akan bertambah,
mungkin angka kematian juga akan bertambah. Seperti itu ya Bapak. Nah, berbeda jika orang akan menggunakan helm itu karena keyakinan. Ya, saya menggunakan helm karena saya yakin dengan menggunakan helm akan membawa keselamatan. Kalau semua pengendara yakin dengan keselamatan akan menggunakan helm, maka saya yakin ada atau tidak adanya peraturan menggunakan helm, semuanya pasti menggunakan helm. Nah, sehingga yang berperan kuat di sini sebenarnya yang mana Bapak? Apakah peraturan atau keyakinan? Yang paling kuat ya Bapak, untuk mengantarkan mereka pada keselamatan, kebahagiaan, kira-kira yang mana? Adanya peraturan ataukah keyakinan, Bapak? Nah, itu Ibu Umul Kamilah ya, keyakinan, Pak. Terus Pak Asfi juga keyakinan, Pak Anto keyakinan ya. Kemudian ada Bu Nur Farida juga keyakinan. Bu Lulu juga keyakinan. Nah, mengapa kita harus membuat siswa kita itu memiliki keyakinan? Jadi bukan peraturan yang kita tekankan, Bapak Ibu, tapi nilai dari peraturan di situ ada keyakinan yang harus kita miliki. Sehingga ada tidak aturan, maka kita ya tetap pakai helm. Seperti itu. Sekarang Bapak Ibu mungkin sudah bisa membedakan ya antara peraturan dan keyakinan. Nah, jadi ini sebagai ilustrasi ya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang bisa memotivasi intrinsik itu hanya keyakinan, bukan peraturan. Yakin karena selamat menggunakan helm, saya yakin semua pasti pakai helm. Nah, terus, oke. Nih Bapak Ibu ya. Pertama, yang paling ya. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu mulanya itu mengenalnya adalah ini lingkupnya yang sangat sempit Bapak Ibu. Peraturan kelas dulu Bapak Ibu. Diatur kelasnya. Ya kan? Kemudian setelah itu memahami dari aturan itu ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sehingga membentuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas telah dimiliki oleh semua siswa, diyakini oleh semua warga sekolah, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Kalau ini terus-menerus dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi budaya positif. Sebut satu contoh. Satu contoh, peraturan keras gitu ya, peraturan keras. Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Coba, saya ingin tanya nih, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, nilai keyakinan yang bisa dipercayai oleh siswa-siswi kita itu apa? Kalau tadi orang pakai helm karena keyakinannya pasti selamat. Kalau buang sampah kira-kira keyakinannya. Oke, Ibu Devi, tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, ini penting nih. Makan sendiri, dibuka sendiri, ya harus tanggung jawab, buang pada tempatnya yang telah disediakan. Nah, Bapak Ibu ingat, yang kita perkuat Bapak Ibu bukan peraturannya Bapak Ibu. Ya, yang kita perkuat adalah bukan peraturannya, tapi nilai-nilai kebajikannya yang harus kita yakinkan kepada diri setiap siswa. Bahwa dengan membuang sampah, maka di situ kalian akan sehat. Ya, bahwa dengan membuang sampah, kalian sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu yang harus kita kedepankan. Nah, ini menerapkan nilai keimanan. Terima kasih Pak Iman ya. Nah, jadi itulah bedanya dengan peraturan.
Nah, kalau ini sudah yakin siswanya, Bapak Ibu, yakin sudah memiliki keyakinan ya, keyakinan kelas, maka untuk membuang sampah sembarangan pasti ada perasaan bersalah, Bapak Ibu. Pasti ada perasaan gelisah, tidak nyaman gitu ya. Waduh, saya salah. Saya jangan membuang sampah gitu ya. Nah, sehingga kalau itu terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi budaya. Ingat, kebiasaan itu belum tentu menjadi budaya, Bapak. Ya. Kalau budaya itu gimana? Dimanapun, kapanpun, itu selalu. Jadi mungkin kebiasaannya hanya di sekolah, sementara di rumah enggak gitu. Nah, ini hanya kebiasaan. Jadi antara kebiasaan dan keyakinannya itu masih belum sinkron, belum menyatu. Karena belum ada motivasi intrinsik, belum ada keyakinan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, bantu saya Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, kanan apa kiri? Nah, ini sangat aktif ya di komentar. Pak Suratno, silakan Pak Suratno mungkin bisa berkomentar Pak. Nah, ini ada Pak Iwan. Pak Iwan sudah ya tadi ya. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Pak Suratno, yuk. Silakan Pak Suratno. Saya buka mic-nya ya. Silakan Pak Suratno. Kenapa kok memilih yang kanan Pak? Halo. Halo, Pak Nopal. Ya, silakan, Pak. Halo, bisa didengar? Ya, siapa? Sudah, silakan. Gimana nih Pak alasannya? Karena saya memilih kanan karena itu akan timbul keyakinan dan kami guru dan murid yang saling menyayangi, misalkan contohnya seperti itu. Jadi timbul keyakinan pada diri siswa dan diri guru itu untuk saling menyayangi. Jadi dari itu saya memilih yang kanan berupa keyakinan kelas. Kalau yang kiri itu sepertinya hanya peraturan saja itu contohnya. Terima kasih. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Ratno atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ya, sekarang kita telah bisa membedakan ya mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Nah, keyakinan itu Bapak Ibu ada sebuah nilai kebajikan yang ingin kita capai. Ada sebuah nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan di hati kita yakini sepenuhnya bahwa yang A, kita harus saling menyayangi. Jadi ini nilai. Yang B, kita harus punya semangat. Ini nilainya. Gitu. Kemudian yang C apa? Peduli. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat slogan-slogan yang ada di ruang-ruang kelas kita, maka yang seperti inilah yang kita buat. Jadi bukan peraturan seperti ini. Peraturan ini adalah lingkupnya kecil, Pak. Ya, artinya kita masih belum bisa mengeksplor. Tapi kalau kita bisa atau mampu ya membuat kesepakatan, membuat keyakinan dengan siswa, menilai keyakinan itu akan membentengi mereka untuk tidak berperilaku salah. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Saya pernah melakukan ini, kemudian saya curah pendapat. Karena aku kira-kira aturan-aturan apa yang bisa membuat kalian jauh lebih baik, atau apa yang bisa mengontrol kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini mereka itu berjanji, saya berjanji akan menghormati orang lain. Ini bagus Pak. Saya yakin di antara mereka itu pasti punya keinginan luhur ya. Nah, kita coba untuk diajak berbicara mereka. Kemudian di sini juga saya akan lebih baik lagi Pak. Mungkin ini sadar mereka selama ini masih banyak berbuat salah. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita kantongi nih keyakinan bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk jadi lebih baik. Mendengarkan guru saat menerangkan. Nah, ini juga bagian nilai kebajikannya adalah menghormati menghormati orang lain. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, maaf apakah bisa terlihat?
ini contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya ini ada videonya, cuma tidak saya step. Nah, jadi ada 16 ya Bapak Ibu. Jadi kita tinjau Bapak Ibu bahwa di sini mungkin ada yang sama ya, menghormati orang lain. Ini adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang akan mengantarkan mereka pada kebaikan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian dari 16 ini disepakati bahwa mereka itu senantiasa menghormati orang lain, berkomitmen untuk semangat dan lebih semangat untuk mengerjakan belajar dan mengerjakan PR, ya kan? Kemudian berkomitmen untuk datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat dalam keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang positif, Bapak Ibu, ya, bukan tidak, jangan gitu, tidak, tapi kalimat aja. Senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, ya, berkomitmen mengerjakan piket tepat waktu, senantiasa berdoa dan beribadah sesuai kepercayaan agama dan masing-masing. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu menjadi kesepakatan antara saya dengan murid saya. Kemudian mereka itu menandatangani di sini, tanda tangan sebagai bukti bahwa keyakinan kelas yang mereka sepakati seperti itu. Pak, misalkan nanti ada yang menyimpang dari ini, ya kita lakukan restitusi Bapak Ibu. Tanyakan alasannya, mengapa melakukan. Ajaklah mereka kembali kepada keyakinan yang benar. Sehingga kesalahan itu menguatkan karakter baik dari keyakinan yang telah dia miliki untuk tidak mengulangi lagi. Semakin kuat. Jadi tidak ada intimidasi, tidak ada bullying, ya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Jadi bahwa ada nilai-nilai ya selalu membekali buku ketempatnya itu adalah nilai tanggung jawab. Mengganggu orang lain itu adalah nilai menghormati orang lain, ya. Hadir, menghormati orang lain dan berkomitmen dan seterusnya. Gunakan masker, nilainya itu adalah kesehatan dan keselamatan. Nah, terlepas dari keyakinan itu selalu dibuat dalam kalimat ajakan yang positif, Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Coba kita ubah menjadi kalimat positif. Berkomitmen, misalkan menghargai orang lain dan seterusnya. Oke, ini adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu, bahwa setiap apa yang dilakukan oleh murid-murid kita itu pasti ada motivasinya, ada kebutuhannya, dan semua itu dilakukan dengan tujuan hanya bertahan hidup. Semua bertumpu pada tujuan. Mereka cari perhatian karena butuh kasih sayang, ya. Mereka nakal, ya, menunjukkan sebuah penguasaan, ya. Kemudian kesenangan, ada yang merasa kebebasan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ini yang akan menjadi motivasi mereka untuk bertindak, Bapak Ibu. Kalau penguasaan gimana? Wah, ini berlaku. Wis. Kesenangan gimana ya? Mungkin tidak peduli dengan orang lain, hanya kesenangannya. Nah, kebebasan ya, saya tidak butuh yang mengikat-mengikat nih. Saya butuh kebebasan dan nah, dan semua ini bertumpu pada cara bertahan hidup. Posisi kontrol Bapak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi ini mungkin saya kasih contoh satu, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, ini penghukum Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, berceramah, ya, dan mengatakan seharusnya saya kecewa dengan kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Kalau teman gimana? Yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung atau mengukur. Kalau manajer gimana? Mengajukan pertanyaan. Sehingga dampak pada murid gimana Bapak Ibu? Kalau penghukum jelas akan diulangi, Bapak. Diulangi kalau nggak ada orangnya. Oh, nggak ada Pak Guru itu, bebas saya, ya. Membuat rasa bersalah. Ini akan merasa rendah diri. Tidak berarti saya ini sudah, gitu ya, karena berbuat kesalahan. Kalau teman gimana? Lemah, bergantung pada teman, tidak mandiri, ya. Kalau pemantau,
menitik beratkan pada sanksi, dipantau, dicatat, awas kamu, saya catat poin atau hadiah untuk dirinya ya, dipantau. Tapi untuk manajer Bapak Ibu, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kira-kira Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yang harus melekat pada diri kita, dan itu merupakan posisi kontrol paling baik, yang mana Bapak? Ibu Saryani adalah posisi kontrol manajer. Jadi itu tadi Bapak Ibu, namanya manajer itu kan manajemen ya, mengolah ya, mengelola. Sehingga di sini fokusnya adalah mencari solusi ya, memberikan restitusi. Itu adalah posisi-posisi manajer Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa sekali dengan dirimu. Nah ini membuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman nih, ayo lakukan demi ibu. Nah, ini teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Memantau, jadi ada catatan. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menanyakan cara nih, membangun kemandirian ya, kepedean. Kalau penghukum gimana Bapak Ibu? Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Sehingga kita harus bisa berperilaku sebagai manajer. Selalu memberikan solusi Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Mungkin itu ada 3 ya Bapak Ibu. Di sini ada validasi. Menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir ya, validasi kebutuhannya dan meyakinkan keyakinan. Coba. Contoh menstabilkan identitas ketika ada siswa kita yang bersalah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Coba. Kalau orang bersalah Bapak Ibu mampu mengucapkan itu. Ya kan? Jelas yang merasa bersalah itu stabil ya, artinya tidak diancam, tidak dihukum. Gitu ya. Tapi identitasnya itu menjadi dirinya sendiri. Saya kembali lagi. Kemudian validasi. Guru berkata, apa yang menjadi kesalahan? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanyakan. Kita memvalidasi kesalahannya. Apa yang penting bagi kamu sehingga kamu melakukan itu? Dan seterusnya ya. Terus meyakinkan. Keyakinan yang tadi Bapak Ibu sudah yakin. Tapi karena melanggar mungkin keyakinan dilupakan. Kembalikan lagi Bapak. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa gitu ya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Siswa kita akan berpikir Bapak Ibu bahwa yang dia lakukan adalah salah. Gitu. Kemudian saya harus mencari solusinya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan. Assalamualaikum.
Pasca punya pikiran kenapa Pak Guru panggil ke sini. Jadi Pak Guru panggil Pasca ke sini, Pak Guru ingin tahu lebih dalam. Pak Guru mengamati dan melihat bahwa Pasca tadi datangnya terlambat. Tadi Pasca datang pukul berapa? Nah, jadi pasca yang dikatakan terlambat itu perbuatan yang baik ini tidak ada. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Dan juga termasuk Pak Guru, ya termasuk Pak Novel juga pernah berdosa. Pak Novel juga pernah terlambat hadir di sebuah acara. Nah, di sini yang ingin. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi ini saya berusaha untuk mengembalikan keyakinan Aska ini, yang mana Aska itu ternyata terlambat datang. Ya Bapak Ibu, saya mengawali dengan menstabilkan identitas. Artinya tidak ada memang manusia yang tidak berbuat salah. Semua itu pasti bisa melakukan kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya mereka setelah itu memvalidasi kesalahan Bapak Ibu. Aska ini pasti punya alasan kenapa kok terlambat. Ya, setelah saya tanyakan ternyata malam hari itu Bapak Ibu karena karena terlalu larut untuk tidur sehingga kesiangan. Sehingga saya juga menanyakan kira-kira apa yang akan Aska lakukan kalau terlambat gitu. Mereka bisa menemukan caranya sendiri Bapak Ibu ya. Mereka mungkin saya harus pasang alarm Pak, tidur tidak terlalu larut dan seterusnya. Nah, hal-hal yang demikian Bapak Ibu yang harus kita perkuat ya. Cara-cara demikian yang harus kita perkuat sehingga kita itu tidak mengintimidasi atas kesalahan ya Bapak Ibu. Kita itu tidak menghukum, tapi siswa itu menyadari atas semua kesalahannya, kemudian mencari solusinya sendiri, dan siswa itu akan menjadi semakin yakin dengan nilai kebajikan yang telah mereka yakini, yaitu dalam keyakinan kelas itu tadi. Nah, ini hanya ilustrasi contoh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada intervensi ya, 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Monggo Bapak Ibu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, tentu keyakinan kita semua, siapa sih yang nggak ingin lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah dan seterusnya. Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan dari mana? Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu saya, Bapak Ibu, memberikan sedikit refleksi bahwa apa yang telah kita diskusikan selama kurang lebihnya 100 menit atau 115 menit ini, Bapak Ibu, mulai dari pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, kemudian apa yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among, ya, peran kita sebagai guru, ya, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti materi ini. Dan yang keempat adalah saya akan menjadi Among yang seperti apa. Nah, ada yang bisa membantu saya, Bapak Ibu, berkenan untuk, ada Pak Aris, ya, Pak Asis, ada Pak Asfi mungkin, Pak Dedi. Nah, ini ada Pak Suratno. Silakan Pak, mungkin bisa merefleksi ya, bisa menjawab pertanyaan ini, sehingga setelah ini kita coba untuk diskusi ya. Ya, mohon maaf Pak Noval. Nah, Pak Iwan ya, silakan Pak Iwan. Saya sedikit memberikan refleksi, mungkin dari keseluruhan ini sudah apalagi dengan contoh tadi ya,
Kalau menurut saya lebih mengedepankan keindividualisme. Kita harus memberikan aturan-aturan seperti itu ya Pak ya. Ya kita mungkin sedikit boleh ya mengedepankan aturan, tapi lebih mengena ke hatinya anak-anak atau ke keyakinan anak-anak itu untuk berubah, itu lebih kayaknya lebih ke individualisme. Jadi kita dekati secara intensif, secara khusus langsung ke pribadi masing-masing. Jadi apa yang dilakukan Pak Noval tadi secara umum itu mungkin lebih baik Pak dari yang selama ini diterapkan di sekolah yang pada umumnya dilakukan. Jadi ketika terlambat langsung disetrap atau digimanakan atau masih menunggu dulu di luar atau bagaimana. Ini ada satu hal lagi mungkin Pak, ini banyak yang dilakukan di sekolah-sekolah, mungkin ada yang lain juga bisa mengasihkan masukan ke saya, utamanya di sekolah saya juga. Itu kira-kira ya Pak, kira-kira Pak Noval setuju nggak kalau misalkan kita mengadakan upacara di hari Senin gitu Pak? Kita mengadakan upacara di hari Senin, kemudian kita terlambat datang itu entah gurunya, entah siswanya itu berada di luar pagar. Berada di luar pagar yang notabene pagarnya sudah ditutup gitu Pak Noval. Nah menurut Pak Noval itu masuk restitusi atau bagaimana? Ini mohon pencerahannya dari Pak Noval, mungkin ada solusi yang lebih baik. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya Pak Iwan. Ini refleksi sekaligus bertanya gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa di sekolah itu sedianya sudah ada aturan. Terlebih memang sebelum masuk pun mungkin aturan itu sudah berlaku dan itu berlaku turun-temurun. Nah, Bapak Ibu, terlepas dari itu, maka yang perlu kita kuatkan adalah motivasi intrinsiknya, bahwa mengikuti upacara tepat waktu itu kan sebuah ada nilai keyakinan bahwa disiplin tepat waktu, hadir sebelum waktu yang dimulai itu kan hal yang baik. Nah, kalau masih terlambat, ya kita perlu melakukan peninjauan lebih dalam, Bapak. Kita perlu menanyakan alasannya apa, kemudian hal apa yang mengakibatkan, ya. Sehingga kalau itu sudah kita tanyakan, maka ya kita tanyakan juga kira-kira apa yang bisa membantu kamu supaya tidak terlambat. Nah, saya yakin keterlambatan ini tidak dilakukan setiap hari, kecuali setiap hari ya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, jadi kalau itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu, pada intinya yaitu tadi kita harus mampu mengembalikan keyakinan mereka yang sudah pudar itu menjadi keyakinan yang jauh lebih kuat karena kesalahan telah dilakukan. Jadi seperti itu. Termasuk gurunya, Pak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada hukuman, ya itu kalau saya tidak setuju ya. Dihukum misalkan, ya itu saya setuju. Karena yang mengembalikan kita kepada nilai-nilai keselamatan, kebahagiaan itu adalah motivasi intrinsik dari keyakinan kita masing-masing. Mungkin itu Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bisa membantu saya melakukan refleksi. Tadi Pak Iwan di laki-laki, saya ingin yang perempuan nih sekarang. Bapak Ibu silakan. Bisa angkat tangan Bapak Ibu. Oke, Ibu Rosida masih ada? Kira-kira bisa bantu saya, Ibu? Silakan Bapak Ibu, satu orang lagi. Atau sudah cukup ya Bapak Ibu? Nah, baik Bapak Ibu, jadi besar harapan ya Bapak Ibu bahwa hal apa yang dapat mengubah paradigma. Jadi saya berpikir bahwa
hukuman dulu, hukuman ya, atau memberikan perilaku ingin mengubah ya, tentunya ya Bapak, ingin mengubah dengan cara memberi hukuman, penghargaan itu awalnya saya mengira itu baik-baik saja gitu awalnya, tapi setelah saya mengenal tentang restitusi, maka menurut saya restitusi inilah yang cara paling efektif dan baik. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ini yang tahu pasti Bapak Ibu. Cuma kalau saya merasakan dari pengalaman bahwa memang betul Bapak Ibu, bahwa yang melandasi semua keinginan itu harus didasari oleh keinginan dari dalam, self disiplin ya, atau motivasi intrinsik, sehingga untuk mencapai tujuan itu maka itu jauh lebih kuat, lebih tahan lama gitu ya, dan itu yang akan membawa pada nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya lakukan. Nah, Among ini kan menuntun ya Bapak Ibu. Kalau ada siswa yang salah, ya seharusnya kita seperti apa? Siswa ya kita mengembalikan kepada keyakinan kita. Yang salah kita perbaiki, kita cari solusinya. Ya. Kemudian tanyakan lagi kira-kira apa yang bisa menguatkan mereka tentang keyakinan yang telah diyakini di kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibentuk. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Ya, dalam hal ini Bapak Ibu, tentu kita berusaha menjadi Among yang memposisikan diri kita manajer, ya. Bukan penghukum, bukan, tapi lebih kepada manajer, orang yang selalu memberikan solusi, orang yang selalu memberikan pendekatan restitusi, ya, tepatkan dan menguatkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini ada Pak Irianto. Seorang guru memberitahu tentang ulangan. Ulangan, apakah itu termasuk restitusi atau tekanan, Pak? Nah, ya. Ujian Bapak Ibu memang harusnya kita tahu namanya ujian ya, supaya tidak menjadi menyakitkan gitu. Orang diuji itu kalau posisi siap, kalau belum siap itu, nah itu bisa menjadi hal yang menyakitkan. Nah, restitusi di sini Bapak, restitusi itu artinya mengganti ya, mengganti hukuman itu menjadi sebuah keyakinan ya, dengan solusi yang dicari sendiri dari kesalahan yang dilakukan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain nih, mungkin ada pertanyaan. Ibu Devi, refleksinya adalah siswa dapat menumbuhkan keyakinan dari diri Pak, hal-hal yang bersifat peraturan. Kemudian jika tidak dekat dengan murid, kadangkala menjadi dilema, seperti murid bersikap melama terhadap guru. Bagaimana Pak solusinya? Ya itu tadi Bapak Ibu, bahwa kita itu, ya memang kita harus memposisikan sebagai manajer ya Bapak Ibu, bukan sebagai teman. Manajer itu artinya orang yang selalu bisa memberikan pencerahan, memberikan solusi-solusi. Kalau kita terlalu dekat ya, khawatirnya memang begitu. Tapi dalam hal ini, kalau ada siswa kita yang bersalah, ya jangan ragu untuk kita dekati dan kita perbaiki. Ya, ini Pak Iwan raiskan ya. Nah, ini saya baca dari sebelah. Bagaimana Pak jika pada saat penerimaan lapor siswa ada wali murid yang menanyakan tentang peringkat kelas Bapak, apa yang sebaiknya kita sampaikan gitu ya? Itu tadi Bapak. Dilema ya Bapak Ibu. Menyampaikan peringkat itu kan artinya kita mengumumkan atau memberi predikat-predikat ya Bapak Ibu. Jika kalau menurut saya itu tidak efektif ya, tidak efektif, dan itu cenderung untuk menjatuhkan yang lain. Contoh misalkan ada siswa kita misalkan nilainya hanya sedikit selisihnya, tetapi tidak masuk dalam peringkat. Nah itu kan buat sakit hati juga ya. Dan ini menjadi sebuah gambaran bahwa kita itu kalau ingin mengapresiasi Bapak Ibu, tapi yang apresiasi itu adalah prosesnya.
ya Bapak Ibu, bukan hasil akhirnya, bukan produknya, bukan orangnya, tapi prosesnya. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya lagi? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa satu orang Bapak Ibu berkenan untuk membantu saya memberikan testimoni gitu ya. Kira-kira apa yang berkesan atau apa hal-hal yang kurang dalam kegiatan ini, Bapak Ibu satu orang bisa memberikan testimoni. Kemudian setelah itu kita tutup bersama, Bapak Ibu. Mungkin Pak Asfi Abdillah ya, Pak Asfi silakan. Atau yang lain Pak Dede Effendi juga boleh. Ibu Desi, ada Ibu Devi Kurniawati, silakan. Atau mungkin Pak Suratno juga boleh. Silakan Pak. Ini Pak Suratno ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Nova. Pertemuan kali ini sangat luar biasa menurut saya karena bisa membuka wawasan yang up to date tentang antara peraturan dan keyakinan. Jadi kita bisa membuka wawasan bahwa keyakinan yang ada di dalam diri siswa itu harus kita tumbuhkan, bahkan bukan hanya pada diri siswa, keyakinan kepada guru-guru kita yang ada di sekolah itu juga harus kita tumbuh kembangkan dalam bentuk restitusi ini. Sehingga sangat luar biasa sekali pertemuan pada malam hari ini bisa membuka cakrawala baru, bisa membuka wawasan bahwa hukuman itu memang selayaknya tidak kita berikan kepada siswa, namun apresiasi dan kebajikan itulah yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya kira itu, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Nova dan rekan-rekan yang pada malam hari ini saya kira sangat luar biasa antusiasme untuk mengikuti kegiatan BIMTEK penerapan restitusi ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Nova. Terima kasih Bapak Suratno atas testimoninya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati, demikianlah perjumpaan kita di hari kedua ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan silaturahmi ini, kegiatan diskusi dan belajar kita ini dinilai sebagai ibadah, Bapak Ibu, menambah hazanah keilmuan kita, menambah keyakinan pada diri kita untuk memberi pelayanan yang paling baik kepada siswa-siswi kita. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini tidak hanya sebatas di sini, Bapak Ibu, kita masih bisa saling menguatkan satu sama lain untuk membangun ekosistem ya Bapak Ibu, guru-guru yang memang betul-betul peduli terhadap murid-murid kita, terhadap pendidikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup, kami infokan kembali bahwa dalam kegiatan ini Bapak Ibu tidak ada absen, tetapi kami akan menerbitkan absen secara otomatis nantinya. Bapak Ibu silakan fokus gitu ya untuk sama-sama belajar, sama-sama menyelesaikan ini sampai dengan 3 hari. Nah, ini adalah hari kedua. Kami harap besok jauh lebih antusias Bapak Ibu, eman gitu ya. Kalau dalam waktu 3 hari ini ternyata tidak maksimal. Sehingga harapannya di hari ketiga Bapak Ibu selain mendapat sertifikat 32 JP dari PGRI, harapan kami juga Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada di PNM tentang materi budaya positif sama dengan yang kita bahas malam ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa esok hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin sebelum live, saya mohon izin untuk berkenan ini Bapak Ibu. Berkenan untuk foto bersama.
Hebat kan? Tingkat kamera terlebih dahulu. Tingkat ini.